Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali bersama saya Usman. Semoga pertemuan kita kali ini akan bisa bermanfaat barokah masalah dunia wa dunia wa akhirah. Tentunya untuk saya dan untuk semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, saat ini kita sudah menapaki di bulan suci Ramadan yang sudah sekian kali ini, atau beberapa hari sudah menginjak hampir pertengahan. Semoga bulan suci Ramadan ini akan bisa membawa kita lebih dapat meningkatkan keimanan diri kita, dan semoga kita mendapatkan kata orang itu Lailatul Qadar. Nah, itu sih, semoga seperti itu bagi yang menjalankan. Namun untuk yang tidak menjalankan, ya jangan berharap mendapatkan itu, karena memang tidak menjalankan. Kalau menjalankan sih berharap tidak apa-apa. Tentang masalah dikasih enggak, itu urusan Allah Ta'ala. Yang terpenting diri kita sudah menjalankan. Namun sebisanya jangan berharap-harap seperti itu, karena harapan itu biasanya akan meleset. Terus kemarin di video-video itu saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya untuk memperlancar rezeki kita, untuk memperlancar usaha kita, untuk memperlancar usaha-usaha kita dalam mencari rezeki, mencari nafkah atau apapun yang intinya yang diridhoi Allah itu. Nah, sekarang ini saya akan membahas itu lagi, mungkin akan lebih sedikit memperjelas tentang masalah bagaimana caranya agar rezeki kita mendapat barokah dan diperlancar. Kemudian kita itu harus kembali lagi ke bulan ini, dan ini bulan suci, satu bulan suci. Ketika di bulan suci ini kita kan lebih bisa mendekatkan diri sama Allah. Dengan kita mendekatkan diri sama Allah sambil kita berdoa, ya Allah, saya minta rezeki atau minta diperlancar usaha saya, dikasih kecukupan, kan gitu, dikasih kesehatan, keluarga ditetapkan iman Islamnya, kan gitu. Kita berdoa meminta sama Allah yang baik. Ini di bulan suci ini semestinya kita itu ketika keluar di bulan suci atau ketika kita mencari nafkah itu seharusnya lancar gitu, seharusnya diperlancar. Walaupun kita kok belum lancar, nah itu jangan kita itu suudzon sama Allah, berprasangka buruk sama Allah. Oh, saya ini kok sudah menjalankan sesuatu perintah dari Allah, sudah mendekatkan diri sama Allah, sudah berusaha semaksimal mungkin berdoa, namun kok kenyataannya masih tetap aja seperti itu. Itu jangan sampai kita itu suudzon sama Allah. Sepengetahuan saya itu begini, jika kita itu suudzon sama Allah, maka akibatnya segala amal kita, segala doa kita sama Allah akan hilang, akan musnah, akan sirna. Percuma saja kita berdoa sampai
bagaimanapun kalau kita itu suudon, berburuk sangka sama Allah, itu semestinya kita itu berbaik sangka sama Allah. Karena apa? Allah memberikan hal itu. Kenapa kok kita itu masih seperti ini, atau kenapa kita itu sudah berdoa kok apa yang kita minta belum terkabulkan? Itu biasanya Allah itu menguji diri kita, gitu loh. Kalau sudah nanti diuji sampai notok, itu insya Allah nanti akan dikasih sama Allah yang lebih-lebih, itu pasti, percaya sudah. Allah itu sayang terhadap hamba-hambanya itu, biarpun itu orangnya dekat sama Allah ya disayang, biarpun orangnya nggak dekat sama Allah ya tetap disayang, biarpun orangnya itu berburuk sangka sama Allah, Allah juga tetap sayang, biarpun orang itu baik sama Allah, Allah ya tetap memberi kasih sayang. Semuanya itu Allah itu sayang. Namun kadang itu manusianya ini yang sering lupa bahwa kita itu setiap saat sudah dikasih kenikmatan, dikasih fasilitas-fasilitas dari Allah, sehingga kita itu bisa hidup seperti ini, dan sehingga kita bisa mencari nafkah seperti ini. Kalau kita mau mengoreksi, melihat ke belakang, berapa banyak orang yang di bawah kita, misalkan kita ini dikasih indera penciuman dengan sempurna, kita bisa mencium, bisa berbicara, bisa mendengar, bisa melihat, bisa berjalan dan sebagainya. Banyak orang di luar, di belakang kita yang menderita. Betapa susahnya orang-orang seperti itu. Nah, kalau kita mau nengok ke belakang, maka kita itu akan berbaik sangka sama Allah. Maka sekali lagi, sebaiknya kita itu berbaik sangka sama Allah. Tentang masalah dikasih tidak, itu biasanya Allah memiliki pertimbangan tersendiri. Ya, nanti kalau orang ini dikasih apa yang diminta, lantas orang ini mampu, sih nggak masalah. Kalau orang ini dikasih lantas nggak mampu, ini akan membawa mudarat, membawa yang tidak baik gitu loh. Allah itu memiliki rahasia-rahasia tertentu di situ, hingga kadang itu permintaan kita itu tidak sekaligus langsung dikabulkan, biasanya itu menunggu gitu. Tadi seperti itu. Sebenarnya kalau kita mau mengkaji di bulan suci Ramadan ini, itu kalau kita mengerti loh, itu akan memperlancar atau memberikan jalan kesuksesan untuk kita. Kok bisa Gus? Ya bisa. Kita berdoa sungguh-sungguh, kita mendekatkan sungguh-sungguh, lantas setelah itu keluar di bulan suci Ramadan, kita berusaha dengan sungguh-sungguh, ikhtiar, mencari rezeki, mencari nafkah, mencari bekerja dengan sungguh-sungguh, sambil kita berdoa, sambil kita mendekatkan diri sama Allah. Itu pasti nanti akan diperlancar, pasti. Janji Allah itu pasti kok. Allah tidak pernah mengingkari janjinya, karena Allah itu sudah menjelaskan di Qur'annya. Allah itu tidak ngasih susah sama hambanya. Allah itu selalu memberikan jalan mudah. Karena apa? Yang membuat susah, yang membuat ruwet ya diri kita sendiri, gitu loh. Kalau tidak ingin ruwet ya nggak usah dekat-dekat barang yang ruwet kan gitu. Intinya seperti itulah. Kalau kita itu tidak ingin mendapatkan sesuatu hal yang
membuat diri kita, kehidupan kita susah, ya jangan mendekat itu gitu. Sama itu tadi. Apakah selain bulan puasa itu tidak bisa seperti bulan puasa? Ya gini loh, semuanya itu kan dari tingkatan masing-masing, dari tingkatan manusia itu memahaminya, dari tingkatan keimanan kita, batin kita. Ada itu kan dewi-dewi nggak sama, cara memahaminya pun tidak sama, cara menerima ilmu dari Allah itu juga nggak sama, dan guru-gurunya ini biasanya juga nggak sama tuh. Seandainya sama-sama kita itu sekolah di SMP atau SMA, nah kepintaran atau kepandaian menerima ilmu dari gurunya itu kan nggak sama juga. Ada manusia itu nggak sama, manusia itu nggak sama, cara penerimaannya pun tidak sama, seperti cara penyampaiannya pun tidak sama. Jadi masing-masing orang itu, seperti saya ngomong seperti ini, saya bisanya ngomong seperti ini, ya seperti ini yang saya ngomongin. Tentang diterima apa enggaknya itu urusan yang menerima, urusan masing-masing. Percaya enggak monggo, enggak percaya ya enggak apa-apa. Itu ada yang bilang kita itu nggak usah bikin video seperti itu, atau loh saya ini memberikan video atau membuat video atau membuat seperti ini ya sebisa saya bisa seperti ini, ya saya seperti ini, itu loh. Saya bisanya ngomong seperti ini, yang ngomong seperti ini. Yang penting yang saya omongin tidak menyinggung perasaan orang lain. Makanya saya tadi bilang, cara penyampaian, cara penerimaan masing-masing. Jikapun saya menyinggung, saya mohon maaf, karena memang orang itu nggak sama, keilmuannya nggak sama. Yang jelas di bulan-bulan suci Ramadan seperti ini, alangkah lebih baiknya kita bisa mendekatkan, lebih bisa meningkatkan kualitas ibadah kita. Apakah seperti itu, Gus? Ya iya, seperti itu. Terus ada lagi yang bilang, Gus, ini ada sesuatu, Gus. Ya, sesuatu apa? Tentang masalah saya ingin memiliki ilmu yang bisa untuk menolong orang. Ya, orang ini bilang begitu, saya ingin memiliki ilmu yang bisa untuk menolong orang. Oh, bagus, baik, jenengan maksudnya bagus, baik yang jenengan utarakan. Namun kembali lagi, belum tentu itu baik bagi Allah. Karena gini ya, maksudnya gini loh, maksud dia itu bicara begitu itu apa gitu. Saya kan yang tahu gitu. Ilmu seperti apa tahu. Namun biasanya orang-orang yang memiliki kelebihan dalam apa ya, seperti saya atau seperti apa itu, wong saya seperti ini tidak saya minta, datang sendiri, saya bisa begini itu ya. Saya itu bukan kok minta sama Allah, ya Allah saya kasih seperti ini, enggak, semuanya itu datang sendiri. Bukan karena saya minta, bukan, karena memang itu sudah dari Allah seperti itu.
Jangan membayangkan enak, jangan membayangkan apa ya yang lain-lain. Sama saja seperti saya juga sama, seperti jenengan sama. Intinya ilmu itu semuanya itu bermanfaat jika kita mau mengerti, mau bisa mengetok tularkan sama yang lain-lain gitu. Seandainya kita memiliki ilmu sedikit, ya tularkanlah sama orang lain sebisa kita, semampu kita. Itu insya Allah itu aja sudah jalan gitu loh. Asalkan kita itu benar-benar lillahi ta'ala, memang karena Allah, memang ini ilmunya Allah yang harus saya sampaikan ke orang lain jika saya bisa, kan gitu. Kalau doa-doa banyak yang diajarkan, seperti apa, seperti doa Sulaiman, apa, seperti apalah, seperti doa Nurbuah dan lain-lain, banyak sekali. Apakah itu semua mustajab, Gus, kalau dijalani? Ya mustajab kalau benar-benar, kalau nggak benar ya nggak bisa. Terus, Gus, kenapa kok ini melakukan bukan dengan bahasa Arab kok bisa? Semuanya kan dari kemantapan hatinya, keyakinan dirinya. Karena biarpun itu Arab, biarpun itu Jawa, biarpun itu apapun, itu tetap datangnya dari Allah. Ilmu itu tetap ilmunya Allah. Bahasa itu apapun bahasanya Allah mengerti, dan itu asal muasalnya juga dari Allah. Yang terpenting di dalam diri kita ini mantap, yakin, itu insya Allah terjadi apa yang kita minta gitu. Namun ya harus kita bisa menilai, memilah ini ilmu apa, ini untuk apa, kan gitu. Kita ini sudah sejak dulu sampai sekarang itu sejak zaman kakek nenek kita itu sudah diberi pelajaran untuk sabar, menjalani kehidupan itu sabar, iya kan? Sabar dalam menjalani kehidupan, sabar mencari rezeki, apapun pemberian Allah alhamdulillah sudah dikasih. Ya walaupun nafsu kita itu kadang, ya Allah saya sudah menjalani kehidupan seperti ini, sudah berusaha apapun, tapi kenyataannya kok nggak seperti harapan saya. Ya memang gitu, itu memang sudah kodrat irodatnya manusia ya seperti itu. Tapi kita itu harus bisa punya kendali diri, bisa mengendalikan diri kita gitu. Nah sih saya mau membuat podcast ya dengan orang-orang atau ustadz-ustadz yang lain lah. Nantilah saya akan membuat video-video bicara atau wawancara dengan ustadz-ustadz yang lain langsung di studio saya. Namun ini sementara ya seperti ini, saya ngomong seperti ini, saya bisanya seperti ini. Dan marilah di bulan suci Ramadan ini kita lebih bisa meningkatkan diri, meningkatkan ibadah kita sama Allah, agar kita itu apa tujuan kita nanti selepas kita keluar dari bulan suci Ramadan, mendapatkan kesuksesan, mendapatkan apa ya, cita-cita kita itu tersampai, terkabulkan gitu maksudnya. Kalau ada yang minta seperti yang tadi ya, yang saya bilang, minta ilmu-ilmu seperti itu, mohon sewu,
Saya ini masih orangnya seperti ini, saya nggak bisa apa-apa ya. Yang jelas ya seperti ya yang saya utarakan tadi, apa yang kita bisa dahulu, apa sebisa kita yang bisa kita lakukan, kita jalankan, ya itu aja. Nanti sama Allah dikasih sendiri. Orang-orang seperti itu sudah memiliki apa ya namanya, kalau biasanya ada yang bilang sih nasabnya sudah seperti itu, ada yang bilang yang gini-gini, ya terserah, monggo lah. Kalau saya sih memang dari ayah-ayah saya, dari nenek-nenek saya, dari paman-paman saya memang orang-orang seperti ini gitu. Orangnya ahli seperti ini, ya boleh ditanyakan sama siapapun, itu memang seperti itu. Bisa saya seperti ini, bisa saya mengobati orang seperti itu. Dan ada lagi, loh Gus kok nggak memiliki izin. Loh, saya ini bukan seperti yang jenengan atau yang mereka prasangkakan ke saya. Saya mengobati orang itu dengan izin Allah, dengan izin Allah ya, bukan kita itu merekayasa atau apa dengan begini-begini, enggak. Memang benar-benar dari Allah gitu. Penyakit itu kan macam-macam, penyakit ada yang medis, ada yang non medis. Kalau yang medis ya saya suruh ke dokter, kalau yang non medis ya mungkin bisalah kita obati dengan, enggak bisa lah kita langsung bensalabin ada kadabra langsung sembuh, kan nggak bisa. Ya, tentunya pelan-pelan nanti akan sembuh sendiri, bukan 1 kali 2 kali, kadang ada yang 5 kali 4 kali, ada yang 1 kali langsung sembuh juga ada dengan doa. Ada yang lagi yang kesulitan tentang rumah tangga, ada yang rumah tangganya terganggu, diganggu orang lain, ada yang istrinya itu kena goda orang lain, ada yang macam-macam lah. Itu loh namanya kehidupan ya seperti itu. Saya bisanya menolong orang seperti ini ya saya tolong. Memang sejak dulu ya, sejak zaman kakek nenek saya ya seperti itu, orang-orang ahli di bidang itu gitu loh. Ya semoga kita di bulan suci Ramadan kembali ya, semoga kita di bulan suci Ramadan ini kita bisa meningkatkan ibadah kita, dan semoga ibadah kita itu diterima sama Allah, dan semoga apa yang kita menjadikan cita-cita itu terkabulkan. Sekali lagi, kesuksesan dalam mencari nafkah, mencari rezeki itu memang kuncinya di hati kita. Siapapun dia itu pasti ada sarananya untuk menuju kesuksesan itu, entah itu apapun itu. Walaupun ke Allah ya sarananya ada. Biasanya ini yang saya ketahui ya, orang-orang yang sudah memiliki tempat itu biasanya memiliki ilmu yang nggak bisa diutarakan ke orang lain. Itu memang apa ya, memang siri itu biasanya sih seperti itu. Namun ini ya terserah jenengan memahami seperti apa, saya nggak bisa menjelaskan karena masing-masing orang itu sudah saya sampaikan nggak sama, keilmuan nggak sama, semuanya nggak sama, gurunya pun nggak sama. Matur suwun, terima kasih. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Jika ingin ke tempat saya, monggo silakan, terbuka pintu saya. Saya nggak akan membeda-bedakan ini orang miskin, ini orang kaya, ini orang apa. Saya tidak akan membeda-bedakan, semuanya sama. Monggo silakan, terbuka semuanya. Matur suwun, terima kasih. Jika ada tutur kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Musikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.